warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa-siswaku yang ada di seantero dunia, bahwa pada kali ini ya kalian akan mempelajari tentang video pembelajaran sistem gerak ya, bagian kedua. Nah, di sistem gerak bagian kedua ini kalian akan mempelajari tentang gangguan pada sistem gerak, kemudian gerak pada hewan, dan gerak pada tumbuhan. Ya, untuk secara garis besarnya bisa kita lihat bahwa di video ini kalian akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan sistem gerak, kemudian gerak pada hewan. Gerak pada hewan di sini akan dibagi lagi: gerak hewan di dalam air, gerak hewan di udara, gerak hewan di darat. Oke, kemudian gerak pada tumbuhan nanti akan terbagi, ada gerak endonom, gerak higroskopis, gerak esionom. Untuk gerak esionom terbagi lagi menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Baik, untuk kompetisi dasar, yang pertama diharapkan siswa mampu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dan untuk keterampilannya diharapkan siswa mampu menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Baik, yang pertama terlebih dahulu ya, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Ya, yang pertama gangguan yang terjadi pada sistem gerak yaitu adalah rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan serta berjemur di panas matahari pagi. Berikutnya osteoporosis. Osteoporosis disebabkan kekurangan kalsium. Terjadi pada orang tua dan orang dewasa. Pada orang tua, pengeluaran hormon berkurang sehingga kegiatan osteoblas untuk pembentukan tulang terganggu, sehingga massa tulang pun terganggu. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Berikutnya artritis, penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Contoh dari artritis ini adalah rematik. Metabolisme asam urat terganggu sehingga terjadi penumpukan asam urat di persendian. Mengkonsumsi makanan yang seimbang itu adalah cara yang sangat efektif untuk mencegah penyakit artritis. Berikutnya fraktura atau patah tulang. Fraktura terbagi dua, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup, patah tulang tidak menembus kulit. Fraktura terbuka, tulang yang patah menembus kulit. Kelainan bentuk tulang belakang. Ya, yang pertama normal. Bentuk tulangnya seperti ini. Berikutnya kyphosis, tulang belakang terlalu ke belakang. Lordosis, tulang belakang di arah perut ya, mengarah ke depan, terlalu menjorok ke depan ya. Berikutnya skoliosis, tulang belakang miring. Oke, kyphosis tadi sudah disebutkan, ini ada kelainan pada tulang
dengan melengkungnya tulang belakang ke arah belakang yang berlebihan. Penyebabnya bisa karena terkena penyakit TBC, rickettsia. Kemudian juga bisa disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah. Berikutnya skoliosis, melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Penyebabnya bisa karena polio, kebiasaan duduk yang salah. Berikutnya lordosis, melengkungnya tulang belakang ke arah depan yang berlebihan. Penyebabnya bisa hamil, kegemukan, rickettsia, kebiasaan duduk yang salah. Upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium, yaitu diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, brokoli, kacang almond. Berikutnya, berjemur pada sinar matahari pagi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Contohnya telur, olahan kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Aktivitas yang cukup setiap hari juga mampu menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Di antaranya jogging, jalan kaki, tenis, menaiki tangga. Kemudian upaya menjaga kesehatan berikutnya adalah menghindari kebiasaan duduk yang salah. Gerak hewan di dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sukar bergerak di air dibandingkan di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara, dan hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan lingkungan. Kedua hal tersebut menyebabkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Bentuk hewan yang hidup di dalam air biasanya berbentuk seperti torpedo atau streamline. Gerakan tubuhnya meliuk ke sana kemari. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong sirip dan ekor di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Memiliki gelembung renang yang mengeluarkan gas oksigen untuk mengatur naik turun. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang menggunakan sirip pasangan dan sirip tengah, seperti ikan yang hidup di terumbu karang. Gerak hewan yang ada di udara. Masalah utama yang dihadapi oleh hewan yang hidup di udara adalah gravitasi. Tubuh hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis udara, yaitu dengan memiliki sayap. Prinsip yang sama dengan pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk yang melengkung, sehingga udara yang mengalir pada sayap atas lebih cepat dibandingkan udara pada sayap bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, gaya aksi reaksi. Hal inilah yang menyebabkan burung dapat terangkat ke atas. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki tulang dan otot yang kuat. Yang membedakan antara hewan yang satu dengan yang lainnya adalah pada struktur tulang dan otot. Semakin kuat struktur tulang dan otot, maka semakin lincah hewan tersebut. Sistem gerak pada tumbuhan. Nah, untuk
Video pembelajaran kali ini untuk sistem gerak pada tumbuhan terbagi 3 ya. Ada gerak endonom, gerak higroskopis, gerak esionom. Untuk gerak esionom terbagi 3, gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Yang pertama, gerak endonom. Gerak yang terjadi secara spontan, terjadi akibat rangsangan dari dalam sel atau tubuh-tumbuhan. Contohnya adalah gerak siklosis pada sitoplasma hidrilla, di mana kloroplas yang terdapat di dalam sitoplasma bergerak berputar atau berotasi di dalam sel. Berikutnya, gerak higroskopis. Gerak ini disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong-polongan seperti kacang kedelai, buah cangkring, buah biduri. Contoh lainnya dari gerak higroskopis adalah membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tanaman paku. Gerak tropisme. Gerak tropisme ini adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan menuju ke arah sumber rangsang. Gerak tropisme ada beberapa macam, diantaranya fototropisme. Fototropisme sumber rangsangnya adalah berupa cahaya. Geotropisme. Geotropisme sumber rangsangnya adalah berupa gravitasi bumi. Hidrotropisme. Hidrotropisme sumber rangsangnya adalah berupa air. Tigmotropisme. Tigmotropisme sumber rangsangnya adalah berupa sentuhan. Kemotropisme. Kemotropisme sumber rangsangnya adalah berupa zat kimia. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju sumber rangsang. Fototaksis dan kemoktaksis itu adalah contoh dari gerak taksis. Fototaksis sumber rangsangnya adalah berupa cahaya. Kemoktaksis sumber rangsangnya adalah berupa zat kimia. Berikutnya gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh sumber rangsang. Untuk gerak nasti ada seismonasti yang ditemukan pada daun putri malu ya. Kemudian niktinasti. Ini gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Gerak tidur yang dilakukan oleh daun dari tumbuhan polong-polongan. Contoh berikutnya gerak nasti adalah fotonasti. Inilah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalapa pada saat sore hari di saat terkena sinar matahari. Berikutnya untuk gerak nasti adalah termonasti. Disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya terbukanya bunga tulip terjadi pada hari-hari yang hangat pada musim semi. Demikian video pembelajaran kali ini. See you later. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.